Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 118 ayat 1-3. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harum berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Oma, Opa, saudara-saudara kekasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua ada dalam keadaan baik dan juga damai. Kembali kita berjumpa dalam persekutuan doa pagi di hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau berkenan memberikan kehidupan bagi kami di hari ini. Kami bersyukur padamu, melalui kehidupan ini, kami boleh melantunkan pujian kepadamu. Kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami mengerti firman Tuhan, dan dimampukan untuk melakukan di dalam hidup yang Engkau beri. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pagi ini terpilih dari Mazmur 118 ayat 1-2 dan dari 1 Korintus 15 ayat 50-58. Kita akan membaca dari Mazmur 118 ayat 1-2. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita lanjut 1 Korintus 15 ayat 50-58. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi
dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita di pagi ini. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, tema hari ini diberikan judul Tidak Sia-sia. Saya memulai dengan sebuah cerita. Di Maroko ada sebuah kafe yang dinamakan kafe kematian, Death Cafe, yang didirikan oleh John Underwood yang tinggal di London. Orang-orang yang datang di kafe ini, mereka bukan hanya sekedar untuk makan dan minum, tapi mereka datang untuk berbicara tentang kematian secara terbuka. Mereka berbagi pengetahuan tentang bagaimana kehidupan seseorang akan berakhir saat bertemu dengan maut. Dan sejak itu banyak kafe yang muncul di puluhan negara seperti yang ada di Maroko. Kafe ini bukan untuk membuat orang kemudian menjadi tidak sehat, tapi untuk memberikan kesadaran dan membantu orang-orang supaya hidup lebih maksimal dengan hidup yang terbatas ini. Saudara kekasih Tuhan, kita tidak perlu jauh-jauh ke kafe kematian untuk meningkatkan kesadaran dan menolong kita untuk selalu aware. Kita punya persekutuan atau komunitas di gereja seperti doa pagi, di mana kita dapat saling berbagi tentang pergumulan kita. Kita juga punya sumber belajar yang selalu ada di dekat kita. Alkitab, firman Tuhan, yang menolong kita untuk kita juga bisa selalu diingatkan dan belajar daripadanya. Salah satu tokoh Alkitab yang cukup dalam mengupas tentang hidup setelah mati adalah Paulus. Dalam bagian yang tadi kita baca bersama, Paulus mengatakan akan ada kebangkitan orang mati. Mengapa Paulus berbicara tentang kebangkitan? Karena ada pandangan yang hidup pada waktu itu, pandangan tentang keabadian jiwa. Orang-orang Yunani percaya pada keabadian jiwa, tetapi tidak percaya pada kebangkitan tubuh. Bagi mereka, tubuh dianggap sumber kelemahan dan dosa. Jadi ketika seseorang mati, maka jiwanya akan dibebaskan dari tubuh. Kalau ada kebangkitan, itu berarti jiwa akan kembali turun ke kubur dengan tubuh. Ketika Paulus bicara tentang kebangkitan, dia mengacu kepada apa yang telah dialami oleh Kristus Yesus. Dikatakan di ayat 20 di pasal yang sama, Yesus bangkit dari kematian sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Dengan demikian,
akan ada kebangkitan orang mati. Lalu muncul pertanyaan dari mereka yang meragukan kebangkitan. Jika ada kebangkitan, apakah tubuh yang dibangkitkan sama dengan tubuh jasmani yang ada sebelumnya? Di ayat 50-54, Paulus katakan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak dapat binasa. Sebagaimana dengan Tuhan kita, tubuh kita yang sekarang binasa, lemah, tidak mulia, alami, suatu hari akan dibangkitkan menjadi mulia, rohani, dan tidak binasa. Orang percaya yang masih hidup maupun yang mati akan diubahkan dalam sekejap mata. Memang kita sama-sama belum tahu nantinya akan seperti apa bentuknya. Namun Alkitab menggambarkan bahwa tubuh yang ada di bumi ini berbeda dengan tubuh kemuliaan di sorga nanti. Saudara kekasih Tuhan, kepastian akan kebangkitan membuat orang percaya tidak perlu takut akan kematian atau maut. Seandainya jika hari ini kita ditanya, apakah kita takut mati? Apa jawab kita? Mungkin ada yang mengatakan, ya, saya sedikit takut. Bahkan ada sebuah survei yang mengatakan bahwa sebenarnya orang lebih khawatir atau lebih takut terhadap proses kematian, rasa sakit, dan kesepian dibandingkan fakta bahwa dengan mati, hidup akan berakhir. Namun, masih ada juga orang yang memang takut mati. Sekalipun kematian itu nyata dan pasti. Mengapa? Beberapa alasan bisa dikemukakan. Kalau orang yang belum kenal Tuhan, dia bisa takut mati. Atau belum cukup persiapan. Masih memikirkan orang-orang yang akan ditinggalkan. Mungkin juga harta kekayaannya. Masih ingin bersenang-senang. Atau malah takut hukuman. Firman Tuhan mengatakan, sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Namun ketiga kuasa ini, maut, dosa, dan hukum Taurat, telah dimenangkan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Ia telah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Dan kini kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat yang menghukum. Kita bebas dari tirani maut, termasuk rasa takut akan kematian. Memang kematian fisik akan kita alami. Namun itu tidak dapat merampas kepastian akan kemenangan di dalam Kristus. Saudaraku, pengharapan akan kebangkitan membuat hidup orang percaya seharusnya berbeda. Di penghujung pasal ini Paulus mengatakan dalam ayatnya yang ke-58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara-saudari kekasih Tuhan, tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini.
Ada sebuah cerita di Inggris, pernah ada seorang yang menulis bahwa selama ini ia telah sia-sia ke gereja. Ia sudah mendengar ribuan khotbah, namun tak ada satupun khotbah yang diingatnya. Ia beranggapan sama juga dengan para pendeta. Mereka sudah memboroskan banyak waktu, tenaga, dan pikiran untuk khotbah yang dibuatnya, namun semuanya sia-sia. Surat itu menimbulkan perdebatan. Lalu muncullah seorang yang berkomentar, "Saya sudah puluhan tahun menikah. Selama ini istri saya sudah memasak sekian ribu masakan. Saya tidak mengingat jenis masakan yang disiapkan. Walau begitu, saya tahu jelas bahwa masakan itu memberi kekuatan bagi saya untuk bekerja. Seandainya istri saya tidak memberi makanan pada saya, tentu sudah lama saya meninggal." Saudara kekasih Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Kepercayaan kita pada Tuhan, pengharapan kita akan kebangkitan, termasuk pekerjaan yang kita lakukan di dalam Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Mungkin saat ini ada di antara orang tua kita yang hanya bisa mendengarkan karena kelemahan tubuh yang mereka derita, sehingga mereka tidak bisa melakukan pekerjaan yang lain. Mendengarkan itu pun tidak sia-sia. Besar ataupun kecil pekerjaan yang kita lakukan, ketika kita melakukan dengan hati senang, ketika kita melakukan dengan hati yang tulus, tidak ada yang sia-sia. Pada akhirnya bersama dengan pemazmur kita pun dapat berkata, "Aku bersyukur pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi ini. Terima kasih untuk apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Engkau telah memberikan kemenangan melalui kebangkitan, dan biarlah pengharapan kami akan kebangkitan membuat kami hidup dengan lebih baik dan berarti di dalam Tuhan dan bagi sesama. Bapa di sorga, saat ini kami bersama-sama sehati ingin berdoa, menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa bagi pembangunan Ibu Kota Republik Indonesia yang baru di Kalimantan Timur. Kiranya Tuhan memberkati segala pekerjaan yang sedang berlangsung, supaya itu boleh dikerjakan dengan baik dan diberkati oleh Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Pekan Olahraga Nasional yang akan dilaksanakan bulan Oktober di Papua. Biarlah segala persiapan panitia yang bekerja mempersiapkan semuanya ini, mereka diberikan kekuatan dan sukacita, sehingga pada waktunya pelaksanaan boleh terjadi dan berjalan dengan baik karena perkenanan Tuhan. Kami juga berdoa buat proses vaksinasi di Indonesia, biarlah boleh berjalan dengan lancar. Tuhan memberkati semua yang terlibat di dalam proses ini. Dan kami mau berdoa buat daerah-daerah yang terpencil, yang terlupa dan terdalam, biarlah mereka juga boleh mendapatkan vaksinasi dengan baik. Kami mau berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, dalam belas kasihan-Mu dan dalam kemurahan-Mu kami mohon, kiranya Tuhan menyembuhkan dan memulihkan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Dan biarlah keluarga yang merawat, mendampingi, menopang, dan doa-doa kami
berkenan kepada Tuhan. Kami juga sehati ingin berdoa buat guru-guru yang menyiapkan pembelajaran bagi anak-anak secara online. Kiranya Tuhan memberikan mereka sukacita, kekuatan, dan juga semangat untuk terus memberikan yang terbaik di dalam pendidikan. Kami berdoa buat orang tua yang mengajar anak-anak dan mendampingi anak-anak. Biarlah Tuhan juga menguatkan mereka. Tuhan juga senantiasa menghibur dan memberikan kekuatan. Ya Bapa, kami berdoa buat para lansia yang tinggal di Panti Werda. Tuhan, dalam masa tua mereka, biarlah mereka tidak merasa sendiri, tapi mereka diliputi oleh sukacita, kegembiraan, dan juga damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Biarlah sebagai orang-orang tua yang ada di Panti Werda, mereka juga boleh terus menjadi orang-orang yang boleh berpengharapan, dan biarlah hidup mereka memberi dampak bagi sesama. Terima kasih ya Bapa, ini doa dan ungkapan syukur kami, ini permohonan kami yang kami panjatkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.